Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sikoma dari Prodi MPI. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai instrumen mobilitas. Hakikat pendidikan sebagai education. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang telah baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkatkan golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dalam suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu, keturunan yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan keampuhan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan universal, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua anak dari semua golongan sosial. Dengan demikian, perbedaan golongan sosial akan dikurangi jikapun tidak dapat dihapus seluruhnya. Ditemukan penyebutnya dalam 3 kata, yaitu at-tabiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib, yang secara etimologis semuanya bisa berarti bimbingan dan pengarah. Sedangkan kedudukan terhadap sektor ini, misalnya buruh industri yang dahulu mempunyai kedudukan yang rendah mendapat posisi yang lebih baik setelah mendapat gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin, sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Sebaiknya ada kemungkinan suatu sektor masyarakat meritos dan keseluruhannya kedudukan guru yang begitu terhormat pada zaman dahulu sudah tidak lagi berada pada posisi yang tertinggi itu di zaman sekarang ini. Pengertian yang kedua tentang mobilitas sosial ialah kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan sosial yang satu lagi. Dapat kita lihat contoh-contoh di sekitar kita perbedaan status sosial seorang dibandingkan dengan orang tuanya. B. Mobilitas sosial kultural. Kesenjangan tingkat kesejahteraan antara desa dengan kota telah menjadi faktor pendorong terjadi mobilitas masyarakat kepada kota. Desa dari sisi ekonomi, kota yang dipandang lebih sejahtera daripada desa telah mendorong orang desa melakukan migrasi ke kota untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pabrik modern dan peluang adanya lapangan kerja di kota telah menanamkan harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Alasan ekonomi menjadi alasan yang dominan. Bagi masyarakat desa, fenomena migrasi telah membawa dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena secara fisik dapat membantu kelaksanaan pembangunan dan peningkatan pendidikan dan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya proses pelaksanaan perilaku kehidupan kota di desa yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di desa. Terlepas dari dampaknya yang ditimbulkannya, fenomena ini merupakan dampak dari
fenomena pembangunan. C. Tarikan pasar. Pasar persaingan sempurna secara struktur dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli, sehingga secara otomatis harga pasar terhadap suatu barang atau jasa akan terbentuk dengan sendirinya. Pada pasar ini kekuatan permintaan C. Tarikan pasar. Pasar pasangan sempurna secara struktur dianggap ideal karena terdapat banyak penjual mampu membeli sehingga secara otomatis harga pasar terdapat suatu barang atau jasa akan terbentuk sendirinya. Pada pasar ini kekuatan pemerintahan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasi. D. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Pendidikan jalan kaitannya dengan mobilitas. Yang pertama berakhir pada jabatan, mandros dan lainnya, bermula dari kedudukan sosial lainnya. 1 tapi 2 mobilitas atusi mampu untuk mengubah mainstream peserta didik akan realitas sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mustadi yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pembaharuan Pendidikan Demi Tercapainya Mobilitas Sosial. Pada dasarnya, pendidikan ini hanyalah salah satu standar saja dari 3 jenis pendidikan yang tersedia, yakni pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Tampaknya 2 jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan pada pendidikan formal dunia pekerjaan dan dunia status, lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan atau skill individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah tersebut. Yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi. Strategi pembaharuan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi, perubahan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan dan kemajuan ke depannya. Dalam proses perubahan pendidikan, paling tidaknya memiliki 2 peran, yaitu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. 2. Pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. A. Kesimpulan dari pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai esensi pembahasan berikut. 1. Hakikat pendidikan sebagai media sosial adalah salah satu belajar dan menjadi sektor dan masyarakat secara keseluruhan untuk berpisah dari lapisan satu ke lapisan lain. 2. Lembaga pendidikan dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Baiklah, sekian, terima kasih.